Dengan berbagai sertifikasi internasional yang telah berhasil dilewati, Infinix GT20 Pro siap menggebrak pasar global dengan debutnya yang sangat dinanti. Rencana peluncuran ini semakin nyata dengan bocornya harga smartphone tersebut menjelang hari rilis. Infinix GT20 Pro yang sempat dijadwalkan meluncur pada 28 April 2024 di Arab Saudi kini dipastikan akan membuat penampilan perdana di panggung Asia Tenggara pada awal Mei tahun ini. Kabar terbaru menunjukkan bahwa Malaysia akan menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang menyambut kedatangan Infinix GT20 Pro pada 2 Mei 2024. Dengan negara-negara lain di kawasan tersebut termasuk Indonesia akan mengikuti sesudahnya. Di tengah persiapan untuk merilis model terbaru lainnya seperti Infinix Note 40 Pro 5G dan Note 40 Pro Plus 5G. Infinix Indonesia juga tidak lupa akan kehadiran Infinix GT20 Pro. Mengapa Infinix GT20 Pro menjadi salah satu smartphone yang layak ditunggu dan dibeli di tahun 2024? Mari kita ulas beberapa alasan mengapa perangkat ini patut mendapat tempat khusus di hati para penggemar teknologi dan pecinta gadget. Alasan pertama, desain HP ini sangat mewah. Sebuah sumber yang dapat diandalkan menghubungi kami dengan gambar-gambar dari Infinix GT20 Pro yang akan datang. Generasi terbaru dalam jajaran ponsel gaming hemat biaya GT adalah penerus langsung dari Infinix GT10 Pro tahun lalu, yang menampilkan elemen-elemen gaya serupa di bagian belakang dengan konfigurasi kamera triple dan rangkaian lampu LED yang terletak di dalam sebuah pulau kamera berbentuk pentagon. Meskipun belum ada perubahan warna baru pada ponsel terbarunya ini, desainnya tampak semakin mewah dengan tambahan garis-garis warna yang elegan. Namun perlu diperhatikan bahwa meskipun desain kamera tampak lebih menonjol, bobotnya tetap ringan, hanya 182 gram dan dilengkapi dengan rating IP54. Yang kedua, refresh rate meningkat 144 Hz. Infinix Global memutuskan untuk meningkatkan menggunakan layar AMOLED 6,67 inci dengan refresh rate 144 Hz dan touch sampling rate 480 Hz pada ponsel terbarunya. Meskipun demikian, mereka tidak mengorbankan kualitas dengan menawarkan sejumlah fitur yang mengesankan. Layar ini dilengkapi dengan dukungan HDR10+ Dolby Vision Wide-Finder L1 dan mendukung konten Netflix Dolby Vision dengan kecerahan puncak mencapai 1400 nits dan perlindungan Gorilla Glass 5. Dengan demikian, secara keseluruhan penampilan layarnya tampaknya tidak jauh berbeda dengan pendahulunya, namun dengan peningkatan kualitas yang signifikan. Yang ketiga, chipset HP ini meningkat drastis. Infinix GT20 Pro memilih untuk mengadopsi MediaTek Dimensity 8200 yang dibuat dengan teknologi fabrikasi 4 nanometer. Bagi para penggemar smartphone, chipset Dimensity 8200 sudah tidak asing lagi. Ini adalah komponen canggih yang telah menjadi pusat perhatian dalam industri smartphone. Sebelumnya, chipset ini telah sukses digunakan dalam beberapa model premium seperti Xiaomi 12T, memberikan pengalaman pengguna yang luar biasa. Berdasarkan skor Antutu, chipset ini mampu mencatat angka sekitar 900 ribuan, menunjukkan performa yang tinggi. Dengan RAM hingga 12 GB dan penyimpanan internal sebesar 256 GB, Infinix GT20 Pro menawarkan kemampuan multitasking yang lancar tanpa mengorbankan performa. Perangkat ini menjalankan sistem operasi Android 14 yang diintegrasikan dengan antarmuka pengguna XOS 14. Pengguna dijanjikan untuk mendapatkan 2 kali pembaruan sistem operasi Android dan 3 tahun pembaruan keamanan, memberikan jaminan keamanan dan fungsionalitas yang dapat diandalkan. Dalam hal chipset, ponsel ini mengalami peningkatan signifikan dari Dimensity 8050 ke Dimensity 8200. Hal ini menunjukkan bahwa ponsel ini tampaknya siap untuk menjadi pesaing serius bagi Poco X6 Pro. Yang keempat, dibekali kamera 108 megapiksel dan tidak dibekali lensa ultrawide. Berdasarkan rumor terbaru yang kami terima, sayangnya Infinix akan menggunakan kamera utama 108 megapiksel dengan sensor Samsung HM6 yang dilengkapi OIS, serta kamera makro dan depth sensor yang masing-masing beresolusi 2 megapiksel. Namun ada kekurangan yang cukup mencolok di sini. Infinix benar-benar menghilangkan lensa ultra wide pada ponsel mid-range mereka. Hal ini bisa menjadi pertimbangan penting bagi kalian yang sering menggunakan fitur tersebut dan mungkin membuat kalian perlu memikirkan ulang sebelum memutuskan untuk membeli ponsel Infinix terbaru. Pastikan untuk mempertimbangkan semua aspek termasuk kebutuhan fotografi kalian sebelum mengambil keputusan. Dari segi perekaman video, Infinix GT20 Pro menawarkan rekaman 4K pada 30 fps. Sementara kamera depannya masih mempertahankan standar 2K yang dianggap memadai untuk video selfie dan panggilan video.
Yang kelima, telah menghilangkan audio jack dan juga slot memory card. Alih-alih menonjolkan label gaming, Infinix justru telah menghapus fitur penting yaitu jack audio 3,5 mm pada ponselnya dengan harga menengah ke atas. Hal ini menunjukkan bahwa Infinix mungkin ingin memberikan kesan flagship pada perangkat terbarunya ini. Lebih mengecewakan lagi, ponsel ini juga tidak dilengkapi dengan slot kartu memori, sehingga kalian hanya bisa mengandalkan memori internalnya saja. Meskipun demikian, beberapa fitur konektivitas lainnya masih tersedia seperti Bluetooth 5.4. Koneksi NFC vapor cooling chamber pemindai sidik jari dalam layar rating IP5, 4 sensor gyro hardware, dan juga USB-C 2.0. Bagi saya, Infinix telah melakukan downgrade dalam hal konektivitas. Jika masih lengkap, mungkin ponsel ini akan menjadi idaman para gamer karena keberadaan jack audio masih sangat penting di era sekarang. Yang keenam, baterai dan fast charging masih sama. Dengan baterai berkapasitas 5000 mAh dan dukungan fast charging 45 Watt, Infinix menjanjikan daya tahan baterai yang sangat baik dan waktu pengisian yang singkat. Sayangnya tidak ada peningkatan dalam hal pengisian daya cepat. Jika ponsel gaming ini menggunakan pengisian daya 68 Watt, pasti akan menjadi daya tarik yang besar bagi banyak orang. Yang ketujuh, harga meningkat. Infinix GT 20 Pro yang kami dapatkan dari salah satu toko offline di Indonesia, salah satu penjual mengatakan bahwa ponsel ini akan dijual mulai dari 4,2 jutaan untuk varian 12/256 GB. Tidak ada varian 8/256 GB pada ponsel ini, dan jelas harga tersebut mengalami kenaikan yang signifikan dari pendahulunya yang dijual sekitar 3 jutaan. Hal ini juga sejalan dengan informasi dari Infinix Malaysia yang menjual ponsel ini dengan harga 4,4 jutaan. Sementara Infinix Indonesia yang kami dapatkan informasinya dari penjual di Indonesia menjualnya dengan harga 4,2 jutaan. Sekali lagi, kami hanya menyampaikan informasi yang kami terima langsung dari penjual yang menjual ponsel tersebut tanpa ada tambahan atau pengarangan. Kesimpulannya, Infinix GT 20 Pro menjadi ponsel gaming yang diimpikan para penggemar Infinix atau pecinta gadget. Meskipun harganya yang mencapai 4,2 jutaan, mungkin membuat beberapa dari kalian berpikir bahwa ini adalah investasi yang besar. Namun yang perlu dicatat adalah bahwa Infinix Indonesia menyediakan versi tertinggi dengan RAM 12/256 GB. Dan dengan tambahan fakta bahwa Infinix telah mendapatkan 2 kali pembaruan sistem operasi Android, menjadikan harga tersebut lebih masuk akal. Itulah alasannya mengapa HP Infinix GT 20 Pro masih layak dibeli pada tahun 2024 ini. Kami pribadi masih sangat tertarik dengan HP Infinix. Meskipun dianggap sebagai HP yang mahal, kami yakin bahwa saat dirilis HP Infinix GT 20 Pro akan diminati dengan sangat kuat seperti pendahulunya, bahkan mungkin sampai tidak diproduksi lagi. Bagaimana pendapat kalian tentang HP ini? Apakah kalian juga tertarik untuk membelinya atau tidak?